A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar menganalisis faktor eksploratory pada aplikasi SPSS. Nah, untuk pada pembelajaran kali ini akan dijelaskan oleh dua rekan saya. Pertama-tama saya perkenalkan diri dulu. Saya Jumadir dengan NIM B2B1250005 dan saya di sini sebagai moderator. Dan ini rekan saya, dua orang rekan saya akan menjadi pemateri. Pemateri pertama, silakan perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Anas Kirsanur dengan NIM B2B1250010. Baik, perkenalkan nama saya Yuka Dwi Susarani dengan NIM B2B1250022. Baik, mungkin kita langsung saja belajar dan untuk mengetahui apa sih itu sebenarnya analisis faktor eksploratory. Nah, jadi kita lanjut saja ke materi pertama yang akan dibawakan oleh Saudari Yuki. Kepada saudari saya persilakan. Baik, tujuan pembelajaran memahami pembelajaran analisis faktor eksploratory dengan analisis multivariat. Lainnya, peserta belajar membedakan teknik analisis faktor dibandingkan teknik multivariat seperti regresi, analisis, dan cluster berdasarkan pola hubungan variabel. Yang kedua, menganalisis 7 tahap aplikasi, yaitu dalam faktor exploratory. Bab ini menampukan peserta untuk mengenali proses analisis faktor-faktor secara mendalam, seperti tujuan, desain, hingga validasi model. Yang ketiga yaitu menganalisis perbedaan antara analisis faktor R dan Q, yang dimana peserta didik untuk mengidentifikasi fungsi masing-masing pendekatan serta penerapan terhadap struktur data, variabel, dan kasus. Tujuan pembelajaran lainnya yaitu yang pertama menentukan perbedaan pendekatan dalam analisis data, yang dimana dia itu pembelajaran mencakupi analisis komponen atau faktor dan model analisis faktor. Yang kedua itu memahami konsep rotasi dan penanam faktor, yang dimana peserta belajar menafsirkan hasil rotasi faktor. Yang ketiga itu mengidentifikasi keterbatasan teknik analisis faktor, yang dimana peserta diberikan wawasan tentang batas metodologis. Yang kedua, konsep kunci. Strategis dalam analisis faktor memahami tujuan utama analisis faktor eksploratory, yaitu meringkas atau mengelompokkan variabel besar menjadi faktor-faktor jumlah lebih kecil untuk efisiensi pengelolaan dan interpretasi data. Pendekatan eksploratory dan konfirmatory dalam analisis yaitu teknik eksploratory berfokus pada memberikan data menunjukkan struktur mendasar tanpa batas, sementara konfirmatory menilai keakturan struktur teoris sebelumnya. Yaitu konsep kunci. Yang pertama, hubungan antara variabel. Hubungan antara variabel, pendekatan analisis faktor menunjukkan korelasi antara variabel untuk memahami keterkaitan dalam konteks konstruksi atau dimensi mendasar. Yang kedua, pemilihan model analisis faktor. Memilih di antara analisis komponen utama seperti prinsipal komponen analis untuk penyederhanaan atau analisis faktor umum. Yang ketiga, topik diskusi. Baik, perkenalan. Yang pertama itu definisi singkat EVA. Analisis faktor eksploratory atau EVA adalah teknik multivariat yang dimana bertujuan menentukan struktur hubungan antara variabel untuk menyederhanakan data. Yang kedua, relevansi EVA terhadap bidang bisnis. EVA semakin penting pada era big data karena jumlah variabel yang dianalisis sangat besar dibandingkan penelitian bisnis lainnya. Yang ketiga, capaian pembelajaran. Setelah mendalami, EVA pembaca diharapkan memahami berbagai konsep analis seperti perbedaan teknik, tahap proses, dan juga aplikasi praktisnya. Terus, yang ketiga, capaian pembelajaran, yang dimana setelah mendalami EVA,
analitas atau seperti perbedaan teknik, tahap proses hingga aplikasi praktisnya dalam dunia nyata. Yaitu tahapan EVA secara rinci. EVA melibatkan 7 tahapan utama, mulai dari tujuan analis, desain penelitian, asumsi teknik, hingga validasi dan interpretasi hasil model faktor. Contohnya hipotesis. Melalui riset ini, konsumen terhadap preferensi toko retail EVA mampu mengelompokkan banyak variabel menjadi dimensi yang mendasari keputusan belanja. Yaitu yang berikutnya, aplikasi dunia nyata. Dengan EVA, informasi multidimensional dapat diringkas menjadi konstruksi faktual, misalnya keragaman produk, suasana toko, dan kualitas layanan untuk perencanaan strategi. Yang keempat yaitu proses analis faktor. Proses analis faktor tersebut terbagi menjadi 3. Yang pertama, analis faktor R, yaitu menggunakan korelasi antara variabel untuk memetakan dimensi laten yang berdasarkan hubungan antara variabel. Yang kedua, analisis faktor Q, yaitu berfokus pada korelasi antara kasus individu, mengelompokkan mereka ke dalam grup dengan pola karakteristik yang serupa. Yang ketiga itu struktur korelasi atau variabel, mengevaluasi pola interkorelasi untuk mengidentifikasi kelompok variabel dengan muatan faktor tinggi. Ringkasan dan reduksi data. Yang pertama, peringkasan data menggunakan analisis faktor untuk membentuk dimensi atau faktor yang mendasari dan menggambarkan kumpulan variabel secara lebih sederhana. Yang kedua, reduksi data, mengganti variabel asli dengan faktor terjumlah atau nilai komposit untuk menyederhanakan analis lebih lanjut. Yang ketiga itu interpretasi hasil, yang dimana mengidentifikasi muatan faktor tinggi dan meningkatkan validitas serta kejelasan dimensi yang terbentuk. Baik, selanjutnya asumsi. Asumsi ini terbagi menjadi 3, yaitu homogenitas, multikolinialitas, dan ukuran kecukupan sampel. Homogenitas sampel yang dimaksud yaitu mengharuskan struktur faktor yang diuji berlaku pada sampel yang seragam untuk menjaga validitas analisis. Multikolinialitas, yang dimana dia memastikan korelasi antara variabel cukup kuat untuk menghasilkan faktor yang representatif. Yang ketiga, ukuran kecukupan sampel. Matriks data harus memiliki nilai MSA yang dimana di atas 0,50 agar cocok untuk analisis faktor yang mendukung akurasi hasil. Selanjutnya, bab 5. Metode ekstraksi dan validitas faktor, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, meningkatkan interpretabilitas komponen, yang dimana dia sebagai teknik rotasi faktor, seperti rotasi orgonal atau seorang, yang digunakan untuk menyederhanakan struktur faktor agar lebih diinterpretasi. Yang kedua, meningkatkan kejelasan teoretis, yang dimana rotasi faktor kemungkinan pengelompokan variabel yang saling berkorelasi lebih baik. Yang ketiga, memaksimalkan varian yang relevan, yang dimana dia rotasi faktor membantu redistribusi varian antara faktor untuk meningkatkan signifikan praktis. Manfaat rotasi faktor. Yang pertama itu penggunaan rotasi seorang untuk mengidentifikasi korelasi antara faktor. Rotasi seseorang mungkin faktor-faktor saling berkorelasi. Yang kedua itu penyederhanaan struktur komponen, yang dimana rotasi faktor menyederhanakan kolom atau barisan dalam matriks faktor untuk mengurangi kompleksitas. Berikutnya bab 6, baik saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, saudara Anas, di mana dia akan menjelaskan tentang interpretasi dan aplikasi praktis yang digunakan. Kepada saudara saya persilakan. Interpretasi dan aplikasi praktis itu terdapat kebutuhan dari respesifikasi
Contohnya ada menghapus variabel masalah, variabel yang terlalu rendah komunalitasnya itu perlu dieliminasi untuk meningkatkan kualitas hasil analisis faktor secara keseluruhan. Kemudian kita harus menilai metode rotasi alternatifnya, di mana rotasi seperti Varimax atau metode zero yang lebih akurat untuk struktur faktor dapat kita pertimbangkan. Tujuannya itu untuk mempermudah interpretasi faktor nantinya. Kemudian menyesuaikan jumlah faktor, kita bisa menambah atau mengurangi jumlah faktor, bisa kita lakukan untuk memastikan struktur data terpenuhi secara optimal. Kemudian kita harus memanfaatkan skala jumlah. Yang pertama itu kita membentuk sebuah ukuran gabungan. Variabel yang serupa itu kita identifikasi, kemudian kita gabung menjadi skala terjumlah untuk mengurangi dampak kesalahan pengukuran. Yang kemudian kedua itu kita memperkuat validitas konten. Dan yang ketiga kita menilai faktor reliabilitas. Yang ketujuh, langkah selanjutnya kita menghubungkan EVA dengan teknik statistik lainnya. Kita mengintegrasikan EVA dalam berbagai teknik multivarian untuk menganalisis data multidimensional yang kompleks sehingga menghasilkan insight yang lebih dalam mengenai struktur data. Penggantian variabel berbasis hasil EVA memungkinkan peneliti untuk memilih atau menciptakan variabel baru dengan fokus pada variabel yang paling representatif. Kemudian kita meningkatkan keputusan manajerial menggunakan EVA untuk menyederhanakan pengelompokan variabel sehingga struktur dapat diinterpretasi sebagai dasar strategi bisnis dan perencanaan manajerial yang efektif. Selanjutnya adaptasi metode rotasi untuk eksplorasi lebih lanjut. Kita memanfaatkan teknik rotasi sorong atau ortogonal untuk memaksimalkan interpretasi faktor sesuai kebutuhan teoritis atau tujuan penelitian khusus. Lalu kita integrasi EVA dalam skenario big data, di mana kita memanfaatkan kemampuan EVA untuk menyederhanakan dan mengelompokkan ribuan variabel. Langkah-langkah metode uji analisis faktor exploratory menurut Hare itu langkah spesiesnya pertama kita mengklik analyze, kemudian masukkan semua item pernyataan dalam kolom variable S, kemudian klik deskriptif dan pilih KMO dan anti-image. Lalu kita klik extraction, pilih principal axis factoring, kemudian kita see plot eigenvalue itu over 1. Kemudian kita klik rotation, pilih Varimax dan klik button score dan pilih method regression. Lalu kita klik OK. Hasil dan interpretasinya itu pemeriksaan pertama analisis faktor adalah melihat nilai Bartlett test dan Kaiser-Meyer on key measure of sampling adequacy KMO. Jadi kesimpulannya itu merangkum keunggulan analisis faktor exploratory atau EVA. EVA itu merupakan teknik interdependensi yang sangat penting untuk memahami struktur dalam kumpulan data multivarian. Dengan EVA, peneliti memperoleh wawasan tentang pengelompokan variabel dan pola hubungan yang kompleks. Kemudian meningkatkan efisiensi analisis multivarian. EVA memungkinkan reduksi jumlah variabel secara signifikan tanpa menghilangkan elemen interpretasikan. Baik, itulah pemaparan materi mengenai apa sih itu faktor eksploratory. Nah, selanjutnya kita akan melihat secara langsung bagaimana sih cara menganalisis secara langsung faktor eksploratory dalam SPSS. Nah, berikut videonya. Analis faktor di atas yaitu analis Hare yang dimana pakai data Habat. Pertama-tama kita buka analis, terus lanjut dengan dimension reduction, pilih option 6-18 yang dimana itu dikasih masuk di dependent.
Berikut ini data yang dikasih keluar dari dependen, yaitu 15 dengan 17. Terus kita mulai lagi dari berikutnya deskripsi, yaitu kita centang semua ya. Kita centang semua yang kita mau analis. Lanjut, setelah dicentang semua kita conjun, terus lanjut ekstrak itu di score dengan terus pilih participle extracting, conjun, terus reduction, dia itu pilih Vmax dengan scores dia centang save as variable yang dilanjutkan dan conjun, terus oke. Nah, baik, setelah kita lihat video cara menganalisis faktor eksplorator di SPS tadi, nah kemudian inilah hasilnya. Nah, ini salah satunya hasil dari analisis tadi dari script cloud. Mungkin begitu saja untuk hasilnya. Nah itu ini data yang digunakan data akhir. Nah nanti hasilnya seperti ini. Mungkin begitu saja untuk video kami dalam menjelaskan bagaimana sih rangkaian analisis faktorial itu. Mungkin begitu saja. Saya akhiri untuk mengobrol ke